21. Kan nanti mau perkenal. Halo, halo, selamat malam. Kami dari kelompok satu. Kami ingin mempresentasikan untuk eh, problem filosofis dalam film The Matrix dan jawabannya berdasarkan aliran pemikiran modern. Pembagian perannya, saya Amelia Chironisa sebagai host. Narasumber pertama yaitu Serli Aslama. Narasumber kedua, Mutia Safira Andriani. Narasumber ketiga, Sri Febrianti. Narasumber keempat, Rodatur Rizkia. Dan narasumber kelima, Monaulia. Dan terakhir, narasumber keenam yaitu Amelia. Oke, halo, selamat datang di podcast kelompok kami. Pada kesempatan ini, kami akan membahas problem filosofis dalam film The Matrix edisi pertama dan menghubungkannya dengan beberapa aliran pemikiran modern. Dalam podcast ini, kami akan mengulas sinopsis film, persoalan filsafat yang muncul, refleksi pribadi, dan kesimpulan. Semoga pembahasan ini bisa membantu kita melihat bahwa The Matrix bukan hanya film aksi, tetapi juga film yang syarat makna filosofis. Untuk memulai pembahasan, saya akan bertanya kepada narasumber pertama, yaitu Kak Serli. Nah, menurut Kak Serli, bisa menjelaskan nggak sinopsis singkat dari film The Matrix ini? Dipersilahkan. Terima kasih Kamel. Saya akan membahas sinopsis film The Matrix, yaitu menceritakan tokoh utama bernama Neo, seorang programmer yang merasa ada sesuatu yang aneh dalam hidupnya. Ia kemudian bertemu dengan Morpheus dan mengetahui bahwa dunia yang selama ini ia anggap nyata ternyata hanyalah simulasi komputer bernama Matrix. Dalam kenyataannya, manusia hidup dalam kondisi tertidur dan tubuh mereka dimanfaatkan oleh mesin. Neo lalu dihadapkan pada pilihan tetap hidup dalam ilusi atau menerima kenyataan yang pahit. Jadi ini ceritanya adalah pencairan kebenaran di balik realitas yang tampak gitu ya. Betul, Kamel. Jadi film ini berpusat pada pernyataan apakah yang kita lihat, rasakan, dan jalani benar-benar nyata atau justru hanya konstruksi yang menipu manusia. Oke, terima kasih Kak Sherly. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada narasumber kedua yaitu Kak Motia Safira Andriani. Menurut Kakak, problem filosofis apa yang paling menonjol dalam film ini? Menurut saya ya, problem yang paling menonjol itu adalah skeptisme. Jadi dia itu keraguan terhadap realitas. Dalam film The Matrix, manusia hidup dalam dunia yang mereka anggap nyata, padahal semuanya adalah ilusi buatan mesin. Ini mirip dengan pemikiran René Descartes ya, yang meragukan semua hal, terutama hal-hal yang diperoleh dari indera. Descartes berpendapat bahwa indera bisa menipu, sehingga manusia perlu meragukan semuanya terlebih dahulu sebelum menemukan kebenaran yang benar-benar pasti. Seperti itu. Oke, lalu menurut Kakak itu bagaimana kaitannya dengan pemikiran Descartes yang terkenal, yaitu aku berpikir mana aku ada. Baik. Sorry, aku berpikir maka Mhm. aku ada. Oke, jadi kaitannya ini sangat kuat ya. Descartes menyatakan bahwa walaupun semua halnya itu diragukan, ada satu hal yang tidak bisa diragukan, yaitu fakta bahwa ia sedang berpikir. Makanya ada slogan "Aku berpikir maka aku ada" kan. Dari situlah muncul kepastian tentang keberadaan diri. Lalu dalam film The Matrix ini, Neo juga mengalami proses semacam itu kan. Saat ia mulai meragukan dunia sekitarnya, ia justru semakin sadar akan dirinya sendiri. Kesadaran itulah yang menjadi awal pencarian kebenaran. Seperti itu. Oke, terima kasih Matia. Berikutnya Ah. saya bertanya dari sumber tiga, yaitu Kak Sri Fianti. Menurut Kakak, bagaimana film ini dapat dijelaskan melalui aliran rasionalisme? Oke Kak, menurut saya untuk ini film ini sangat dekat dengan rasionalisme. Rasionalisme itu pandangan bahwa sumber utama pengetahuan adalah akal atau rasio. Descartes termasuk tokoh penting dalam aliran ini. Dalam The Matrix, Neo tidak bisa hanya mengandalkan apa yang dilihat atau dirasakan. Dia harus menggunakan akalnya untuk memahami bahwa ada sesuatu yang salah dalam dunia yang ia tempati. Jadi, film ini menunjukkan bahwa kebenaran tidak selalu ditemukan lewat pengalaman indrawi, tetapi melalui pemikiran kritis dan rasional.
Berarti film ini tuh seperti mengajak penonton untuk tidak mudah percaya pada tampilan luarnya ya. Nah, betul Kak. Film ini mengajarkan bahwa manusia harus berani berpikir sendiri dan tidak menerima kenyataan secara pasif. Dalam konteks modern, ini relevan karena kita sering dihidup dalam banjir informasi. Tapi, tidak semuanya itu benar Kak. Akal menjadi alat penting untuk memilah mana realitas dan mana ilusi. Oke, terima kasih Kak Sri. Sekarang kita beralih ke narasumber keempat. Yaitu Kak Rodotu Rizky ya. Menurut Kakak, kalau dilihat dari sudut empirisme, bagaimana film ini bisa dipahami? Baik, izin menjawab. Pada dasarnya, empirisme berpendapat bahwa pengetahuan manusia itu berasal dari pengalaman indrawi, seperti apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan. Tokoh-tokoh seperti John Locke dan George Berkeley menekankan bahwa indera adalah sumber utama dalam memahami realitas. Namun, dalam film The Matrix, pandangan ini justru dipertanyakan. Film ini menunjukkan bahwa pengalaman indrawi manusia bisa dimanipulasi oleh sebuah sistem, sehingga apa yang dianggap sebagai realitas sebenarnya hanyalah simulasi. Hal ini membuat kita mempertanyakan kembali, apakah pengalaman yang kita terima itu benar-benar bisa dijadikan dasar kebenaran? Itu sih, Kak. Oke, jadi film ini tuh seperti mengkritik empirisme. Nah, dari sudut pandang ini, The Matrix seolah-olah mengkritik bahwa empirisme dengan menunjukkan keterbatasan indera manusia. Apa yang kita anggap nyata belum tentu benar, karena pengalaman tersebut bisa saja direkayasa. Oleh karena itu, film ini menyiratkan bahwa pengetahuan tidak cukup hanya bergantung pada pengalaman indrawi, tetapi juga perlu didukung oleh pemikiran kritis dan refleksi rasional. Dengan kata lain, manusia perlu bersikap lebih skeptis terhadap apa yang ia anggap sebagai realitas. Terima kasih yang juga relevan. Ada, Halo, Kamuna. halo, ada yaitu pemikiran George Berkeley. Berkeley berpendapat bahwa keberadaan sesuatu bergantung pada persepsi. Dengan ungkapan terkenal, to be is to be perceived, artinya ada berarti di persepsi. Pemikiran ini relevan dengan The Matrix karena dunia Matrix pada dasarnya hadir sebagai sesuatu yang dipersepsi oleh manusia. Selama manusia mengalaminya, dunia ini terasa nyata, walaupun sebenarnya ini hanya simulasi. Jadi menurut Kakak itu apa makna pemikiran dari si Berkeley dalam konteks film ini? Maknanya adalah film ini membuat kita bertanya, apakah realitas itu benar-benar objektif atau hanya sesuatu yang kita anggap nyata? Karena kita mempersepsikannya dalam The Matrix, batas antara realitas dan persepsi menjadi kabur. Ini membuat penonton berpikir ulang tentang dasar dan pengetahuan dan keberadaan. Oke, terima kasih Kak Mona. Selanjutnya saya akan bertanya kepada narasumber terakhir, yaitu Kak Amelia. Menurut Kakak, bagaimana film ini bisa dijelaskan melalui gagasan dialektika? Dipersilahkan. Baik, film ini juga bisa dibaca melalui konsep dialektika, terutama dari Hegel dan Marx. Dialektika pada dasarnya adalah proses perkembangan melalui pertentangan. Dalam The Matrix, ada pertentangan antara ilusi dan kebenaran, antara penindasan dan kebebasan, antara manusia dan mesin. Neo menjadi tokoh yang bergerak dari ketidaktahuan menuju kesadaran, lalu menuju perlawanan. Apakah ini juga bisa dikaitkan dengan Marx? Tentu bisa. Dalam sudut pandang Marx, ada konflik antara pihak yang berkuasa dan pihak yang dikuasai. Dalam film ini, mesin menjadi simbol kekuasaan yang menindas, sedangkan manusia adalah pihak yang ditindas. Perjuangan Neo dan kelompoknya dapat dilihat sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem yang menipu dan mengontrol kehidupan manusia.
Oke, terima kasih Kamelia. Sekarang kita masuk ke refleksi pribadi. Saya ingin kembali ke narasumber pertama, yaitu Kak Sherly. Menurut Kak Sherly, makna apa yang bisa diambil dari film ini untuk kehidupan kita sekarang? Menurut saya, film ini mengajarkan bahwa manusia tidak boleh hidup tanpa berpikir kritis. Dalam kehidupan sekarang, banyak hal yang tampak meyakinkan tetapi sebenarnya dapat menyesatkan, seperti informasi palsu, opini publik, dan tekanan sosial. Karena itu, kita harus berani mempertanyakan sesuatu dan tidak langsung menerima semuanya sebagai kebenaran. Oke, terima kasih Kak Sherly. Terus, lalu bagaimana menurut Kak Sri? Bisa menambahkan sedikit? Oke, boleh Kak. Menurut saya, film ini juga bermakna bahwa mencari kebenaran memang tidak nyaman. Kadang kenyataan jauh lebih pahit daripada ilusi. Namun, hidup dalam kebenaran tetap lebih bermakna daripada hidup dalam kebohongan yang menyenangkan. Itu yang terlihat dari pilihan Neo ketika memilih keluar dari Matrix, Kak. Oke, terima kasih Kak Sri. Mungkin Kamona bisa menambahkan. Kalau menurut saya, melihat film ini relevan dengan kehidupan modern, terutama di era digital. Kadang kita hidup dalam matriks versi kita sendiri. Misalnya, terlalu percaya pada citra di media sosial, tren, atau sistem yang membentuk pola pikir kita. Film ini menjadi pengingat bahwa manusia perlu sadar, reflektif, dan tidak kehilangan kebebasan untuk berpikir. Oke, terima kasih Kak Mona. Oke, sebagai penutup dapat disimpulkan ya kalau film The Matrix ini adalah film yang mengandung problem filosofis yang sangat kuat. Nah, film ini tuh kayak membahas keraguan terhadap realitas seperti dalam skeptisisme Descartes, pentingnya rasio dalam rasionalisme, keterbatasan pengalaman indrawi dalam empirisme, lalu ada realitas sebagai persepsi menurut Berkeley, serta konflik dan perlawanan terhadap sistem melalui dialektika Hegel dan Marx. Nah, menurut film ini, kita itu diajak untuk melalui film ini kita itu diajak untuk tidak menerima dunia begitu aja, tapi berani berpikir, meragukan dan mencari kebenarannya. The Matrix kebenarannya secara kritis. Sorry. The Matrix itu bukan hanya film hiburan, tetapi juga sarana filosofis yang masih relevan bagi kehidupan modern saat ini. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon kurang kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.